Saatnya saya ajak pemirsa memulai petualangan yang paling ditunggu-tunggu. Pemirsa, masih dari Berau, Kalimantan Timur, pada perjalanan kedua kita ini, kita akan berlabuh ke Pulau Maratua. Kita udah pasang pelampung life jacket. Langkah ini membawa kami mengeksplorasi keindahan destinasi wisata unggulan Kabupaten Berau, Pulau Maratua. Petualangan ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Sebuah pengalaman paling berkesan yang mungkin hanya akan kami jalani sekali seumur hidup. Pemirsa, ini kita udah di Kampung Bohesilian ya, namanya. Saya mau ajak pemirsa untuk melihat salah satu komoditi yang juga jadi pemasok ekonomi di Pulau Maratua, yaitu rumput laut. Kita lihat ya, pakai GoPro pemirsa. Terkenal akan pemandangan bawah laut yang memesona dan keragaman hayati yang unik. Selamat menikmati kepingan surga tersembunyi dari Kalimantan Timur. Pemirsa, masih dari Berau, Kalimantan Timur. Pada perjalanan kedua kita kali ini, kita akan berlabuh ke Pulau Maratua. Nah, Pulau Maratua ini adalah salah satu tempat ataupun destinasi wisata yang wajib sekali dikunjungi oleh wisatawan ketika berkunjung ke Berau. Ini kita mau ke pelabuhan untuk kita akan nyebrang ke Pulau Maratua. Nah, ternyata Berau itu panas pemirsa. Ini bentar lagi kita sampai ke pelabuhan ya. Kita masih barengan dengan Bang Tama dan Bang Rio. Kebetulan juga Bang Rio memang putra kelahiran Pulau Maratua. Jadi kita ditemani oleh orang yang tepat pemirsa. Dari salah satu pelabuhan yang ada di Tanjung Redep, kita berangkat dengan perahu motor atau speedboat menuju Pulau Maratua. Oke, kita udah pasang pelampung life jacket. Harga tiket speedboat ke Pulau Maratua dari Tanjung Redep adalah Rp310.000 per orang. Sebenarnya selain dengan speedboat, saat ini Pulau Maratua juga sudah bisa dicapai lewat jalur udara, baik dari Bandara Kalimarau Berau maupun Kota Balikpapan, Samarinda, dan Kota Tarakan. Dengan speedboat, kita menempuh perjalanan selama lebih kurang 3 jam. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga di Pulau Maratua. Setelah tadi kita dalam perjalanan ya, naik perahu motor atau speedboat itu kurang lebih 3 jam ya dari pelabuhan yang ada di Berau, dan ini kita udah tiba di Pulau Maratua. Dan pemirsa bisa lihat nih, kita sampainya agak sore ya. Matahari mulai terbenam ya, kita bisa lihat di sebelah kirinya kita. Dan setelah ini saya mau ajak pemirsa ke kampung untuk lihat juga suasana di kampung seperti apa. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan tim potret. Bang Tama dan Bang Rio sudah menyediakan sepeda motor untuk kami pakai sebagai alat transportasi selama berada di pulau ini. Bersyukur sekali ketika sampai di Pulau Maratua, kita bisa menikmati dan juga berkenalan ya dengan masyarakat yang ada di sana, merasakan suasana perkampungan yang benar-benar masih asri sekali pemirsa. Dan di sana juga menariknya di Kampung Teluk Harapan ini salah satu kampung memang yang ada di Pulau Maratua, dan kebetulan pelabuhan utama itu ada di kampung. Jadi pusat aktivitas itu banyak berpusat di Kampung Teluk Harapan ini. Pemirsa, jadi ini ya suasana di Pulau Maratua ya. Iya. Bang Tama, Bang Rio. Mantap ya, sorenya ya, senjanya. Senja di Pulau Maratua.
Di Kampung Teluk Harapan kita bermalam di rumah saudara ataupun keluarga dari Bang Rio. Senang sekali bisa menginap ya langsung nih di rumah masyarakat setempat, jadi bisa melihat langsung seperti apa keseharian mereka. Saya benar-benar merasakan kehangatan masyarakat yang ada di Pulau Maratua. Setelah beberes, kami memutuskan untuk jalan-jalan santai keliling kampung sambil melihat pusat kuliner malam di dekat pelabuhan. Pemirsa, jadi kalau malam hari itu memang suasana di pinggir pantai yang ada di Pulau Maratua ini tuh memang begini ya, pemirsa bisa lihat ada banyak yang menjajakan produk-produk lokal juga, dan ini rata-rata masyarakat setempat yang berjualan di sini, dan tentunya wisatawan itu banyak kumpulnya di sini kalau malam. Jadi memang vibes-nya itu sangat hangat, dan juga kita bisa ngelihat gimana warga di sini juga begitu welcome terhadap wisatawan. Mereka begitu ramah dan juga udah sadar wisata ya, pemirsa. Pemirsa bisa lihat juga di sini tuh ada homestay juga yang langsung ngelihat ke pantai, dan suasananya asik sekali sih malam hari ya di Pulau Maratua, menikmati waktu, merasakan angin pantai yang sejuk sambil bisa ngelihat dan ngobrol dengan masyarakat yang menjajakan produk-produk lokal mereka. Jadi kita bisa tahu kan potensi daerah ini apa, dan kita bisa dukung produk-produk lokal yang memang diolah ataupun berasal dari Pulau Maratua. Luar biasa sekali. Keesokan harinya pemirsa, ini memang pas sekali ya dengan kedatangannya kita di Pulau Maratua, ada event Maratuaran 2025. Jadi ini adalah event yang memang pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk turut nih mengangkat ataupun memperkenalkan potensi wisata dan juga alam yang ada di Pulau Maratua. Event Maratuaran ini 2025 banyak diikuti oleh masyarakat yang memang suka lari ataupun para atlet lari, pemirsa, nggak hanya dari Indonesia saja tapi juga dari luar negeri. Ajang Maratuaran dibagi menjadi dua kategori, 5 km dan 10 km. Ada lebih kurang 300 peserta yang ikut dalam lomba lari ini, pemirsa. Nah, cara ini jadi salah satu upaya untuk membangkitkan gairah ekonomi dan wisata di Pulau Maratua. Pemirsa, tadi itu kita bisa lihat ya winner dari lari untuk yang 10K, pemirsa, dan beberapa pemenang juga untuk yang 5K juga udah tadi sampai ke garis finish, dan euforianya sih. Setelah menyaksikan event Maratuaran 2025, saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan menuju Desa Bohesilian yang masih ada di Pulau Maratua tentunya. Dan Bang Rio sengaja memang ajak kita ke desa ini untuk melihat salah satu potensi ekonomi yang dihasilkan di kampung ini, pemirsa. Tahun 2017 adalah awal budidaya rumput laut di Pulau Maratua. Beberapa tahun kemudian, geliatnya redup. Tahun 2024 kemarin, budidaya rumput laut kembali bangkit dari Desa Bohesilian. Pemirsa, ini kita udah di Kampung Bohesilian ya namanya. Saya mau ajak pemirsa untuk melihat salah satu komoditi yang juga jadi pemasok ekonomi di Pulau Maratua, yaitu rumput laut, pemirsa. Nah, kita akan lihat ya di sana. Yuk. Ini Bang, rumput lautnya Bang. Ya betul, ini Kak Agnes. Ini udah dijemur berapa lama nih Bang? Tahu nggak Bang? Ini kurang lebih seminggu ini. Seminggu? Oh iya. Seminggu. Warnanya dia kayak pucat, putih, kekuning-kuningan itu ya? Atau mau dibuka? Boleh, kita buka boleh Bang? Bisa. Menurut cerita Bang Rio, komoditi ini memang menjanjikan. Meski saat ini harga 1 kg rumput laut kering masih berkisar 10 hingga 12.000 rupiah, namun produk ini sudah dipasarkan ke Surabaya dan diekspor hingga ke Tiongkok.
jadi ini dia wujud rumput laut. Betul. Selama ini yang kayak kita Atau udah boleh konsumsi Kak, tuh udah hitam gitu kan. Iya, udah di Gak apa-apa dipegang, produksi, ya, nggak apa-apa, boleh. nggak masalah. Bang, jadi rumput laut ini salah satu komoditi memang di Pulau Ya, Maratua. salah satu. Sebenarnya dulu pernah ada, cuman nggak ada produksi lagi dari petani. Nah, sekarang ini baru-baru mulai lagi. Oke. Diolah sama petani-petani yang di Kampung Boyosilan di sini. Jadi secara khusus banyak yang budidaya rumput laut itu di Kampung Bohesilian. Iya, untuk sekarang. Untuk sekarang. Nah, untuk sekarang. Kami berbincang dengan kakek Bang Rio, sosok yang memprakarsai budidaya rumput laut di Pulau Maratua. Baguslah komoditinya dan menjanjikan ke depannya. Dan bisa terserap masyarakat yang ikut bekerja di kampung dan mendukung mereka. Bisa ada kerjaan, ya perempuannya, ibu-ibu. Dari Kampung Bohesilian, kita melanjutkan perjalanan menuju Kampung Payung-Payung yang juga masih bersebelahan nih dengan Kampung Bohesilian. Dan di situ Bang Rio ajak kita ke Goa Halo Tabung. Ini adalah salah satu spot favoritnya teman-teman yang suka nyelam, pemirsa. Nah, untuk masuk ke Goa Halo Tabung ini harga tiketnya 30.000 per orang, pemirsa. 30.000 benar ya, Bang? Selama 15 tahun, objek wisata ini dikelola secara bersama oleh warga setempat dan pemerintah kampung. Jadi ini ya Bang, Goa Iya. Halo Tabung Iya, betul. dari Kampung Payung-Payung. Payung. Nggak seperti gua pada umumnya, gua ini merupakan lubang vertikal dengan kedalaman kurang lebih 20 meter. Berisi air laut dengan warna eksotis biru kehijauan. Sangat ideal bagi para freediver atau penyelam yang ingin menjelajahi gua bawah laut. Pemirsa, ini makanya namanya tuh Goa Halo Tabung seperti yang pemirsa lihat ya. Memang itu dia semacam goa gitu, cuman beruntungnya tuh di sini tuh ada memang masuk air laut yang akhirnya membentuk kayak seperti danau kecil gitu. Dan kemudian ini bisa jadi tempat yang sangat asik sekali untuk teman-teman mau nyelam, mau berenang gitu dan menikmati waktu di sini. Makanya Goa Halo Tabung ini jadi tempat favoritnya bagi para teman-teman freediver juga pemirsa untuk mengeksplorasi keindahan goa-goanya itu yang di dalam air. Kita melanjutkan perjalanan kita mengeksplor berbagai spot-spot wisata ataupun pulau-pulau yang ada di sekitaran Pulau Maratua. Nah, ini memang benar-benar jadi salah satu itinerary-nya, bukan salah satu ya pemirsa, itinerary wajib wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Maratua. One day trip Pulau Maratua, kita mulai. Pemirsa, ini kita lagi siap-siap, sembari Bang Rio juga lagi ambil speedboatnya ataupun perahu motornya kita. Untuk nanti kita akan berangkat dari sini menuju ke Pulau Kakaban. Pemirsa bisa lihat ya, itu di belakangnya saya, pulau yang jaraknya mungkin lebih cukup dekat ya dari sini. Jadi nanti kita akan ke sana, mungkin naik speedboat itu sekitar setengah jam. Nah pemirsa, sepanjang garis pantai Pulau Maratua ternyata merupakan lokasi bertelur penyu hijau terbesar di Indonesia. Banyaknya itu Nes. Pantas saja saat berangkat kami melihat banyak penyu yang menampakkan diri mereka. Pemirsa tentu tahu ya, penyu adalah maskot kebanggaan Kabupaten Berau. Speedboat terus melaju menuju destinasi pertama, Pulau Kakaban. Setelah menyeberangi laut selama lebih kurang 30 menit, kami tiba di Pulau Kakaban.
Pulau Kakaban punya 2 spot wisata yang menyimpan keunikan masing-masing, Kehedaing dan Danau Ubur-Ubur. Nah, kami memutuskan untuk mengunjungi Danau Ubur-Ubur terlebih dahulu. Tiket masuk Danau Ubur-Ubur adalah Rp50.000 per orang. Jadi di sini kita bisa melihat ubur-ubur tanpa sengat, dan ubur-ubur jenis ini ternyata hanya ada 2 pemirsa di dunia. Salah satunya ada di Pulau Kakaban ini yang berada di sekitar Pulau Maratua. Pulau Kakaban adalah satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau Ubur-Ubur atau Danau Kakaban ini adalah danau air laut dengan ekosistem unik, yaitu ubur-ubur tanpa sengat. Tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau, Kepulauan Rock. Di sini kayaknya boleh nih. Sini, sini boleh. Boleh nih. Nah, Ini. tapi dia ubur-uburnya tuh kayak pada kalem gitu loh Iya, pemirsa. betul. Atau kita geser ke sini boleh. Oh, nih. kita geser ke Lebih sini ya. Betul. Nah tuh, kayak pada tidur. Ini kan ubur-uburnya semua kan Bang? Iya, betul. Nih yang pemirsa bisa lihat kayak pink kecoklat-coklatan ini. Betul-betul. Mungkin coba saya ambil. Dari cerita Bang Rio, saat ini sebenarnya ekosistem Pulau Kakaban menghadapi tantangan besar. Populasi ubur-ubur tanpa sengat mengalami penurunan drastis pada pertengahan 2023. Menurut para peneliti, hal ini disebabkan oleh aktivitas wisata yang tidak terkendali pemirsa. Saat itu, pemerintah Kabupaten Berau menutup objek wisata ini sementara. Dia tuh ubur-uburnya tuh kalem gitu ya Bang ya. betul, Pada betul, tidur betul. semua, banyak loh ternyata di sini. Nah, jadi kita bisa pegang pemirsa di dalam air. Nanti dia akan balik lagi Balik tuh lagi. ke ininya ya. Ini lumut sepertinya. Lumut, Nah, oke. Tempat dia tinggal. Betul. Bang, mau culupin enggak? Boleh. Kita lihat ya pakai GoPro pemirsa. Nah, tuh dia. Ubur-ubur yang kami lihat di sini adalah spesies Cassiopeia arnata atau ubur-ubur terbalik. Wah, lihat pemirsa. Betapa indah kekayaan biologi Pulau Kakaban. Objek konservasi alam yang harus kita lindungi. Oke. Pemirsa, meskipun nggak bisa snorkeling ya, seperti yang wisatawan-wisatawan sebelumnya pernah lakuin, tapi nggak apa-apa. Kita bisa lihat nih ubur-ubur tanpa sengat yang ada di Pulau Kakaban ini, gitu. Dan semoga juga wisata di sini tetap berjalan dan ekosistem mereka juga tetap terjaga. Spot kedua yang membuat Pulau Kakaban populer di kalangan wisatawan adalah Laguna Kehedaing. Lokasinya bersebelahan dengan Danau Ubur-Ubur. Ini adalah tempat terbaik untuk bersantai main kano di tengah danau kecil yang tenang. Kita sampai di Kehedaing, Pulau Kakaban. Untuk menikmati atraksi wisata di Kehedaing, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp30.000. Ya, ini kita mau naik kano barengan dengan Bang Rio tentunya untuk nikmatin suasana di sini. Pemirsa, seperti yang tadi saya bilang, ini tuh kayak danau ya. Sebenarnya bentuknya danau kecil gitu, tapi air laut. Wah, rasanya saya nggak ingin berhenti pemirsa. Bisa nggak sih berlama-lama main kano di sini aja? Warna biru toska air danaunya itu loh, cantik sekali. Tapi aku lihat tuh ya Bang ya, viral juga ya Bang. Maksudnya banyak tuh orang yang kesini gitu, ya kan, bener ya? Betul. Iya, Karena cuaca suasananya kan. suasananya, panoramanya juga kan. Karena sama ini lautnya kebiru-biruannya itu. Betul. Apa namanya, jernih sekali Jadi sih. sekali betul.
Perjalanan di Pulau Maratua, wah benar-benar sebuah perjalanan yang luar biasa pemirsa. Dan tentunya ya, perjalanan ini nggak akan lengkap sebelum kita berkunjung ke Pulau Derawan. Pulau Derawan, here we go. Wah, selamat datang di Pulau Derawan, surga tropis dari Kalimantan Timur. Sampai juga kita akhirnya di Pulau Derawan. Pemirsa tentu tahu pulau ini tuh memang ikonnya Kabupaten Berau pemirsa. Wah, lihat. Saya masih belum percaya. Saat ini kaki saya sedang melangkah di Pulau Derawan. Pemirsa, kalau perhatiin uang Rp20.000 itu ada gambar penyu, terus perempuan Dayak dengan pakaian lengkapnya. Tapi pemirsa kalau lihat lebih detail lagi tuh latar belakangnya itu adalah Pulau Derawan. Dan sekarang kita ada di sini, Derawan. Pulau Derawan adalah tempat terbaik untuk staycation. Beragam jenis penginapan disediakan warga untuk menunjang aktivitas wisata. Wow. Asik sekali sepertinya di sini. Penginapan ini sepertinya nyaman sekali pemirsa. Fasilitasnya lengkap dan langsung berada di pinggir laut. Jadi kita bisa melihat hamparan laut dengan luas. Dan pemirsa juga bisa lihat nih, memang di sini tuh berjejer ya, banyak penginapan. Dan kayaknya sih kita akan pilih untuk stay di sini karena udah jatuh cinta sih dengan pemandangannya. Menghabiskan waktu semalam di Pulau Derawan, Bang Tama dan Bang Rio mengajak saya berkeliling pulau, mengenal lebih dekat Kampung Derawan yang asri. Kami singgah di beberapa toko oleh-oleh, membeli buah tangan khas pulau ini. Bersantai, menikmati keindahan pantai yang eksotis. Menutup perjalanan ini dengan mengeksplorasi pesona Taman Bawah Laut Pulau Derawan. Dengan pesona bahari yang memikat dan keanekaragaman hayati yang kaya, bukan tidak mungkin mewujudkan Kepulauan Derawan menjadi destinasi wisata favorit dunia. Kepulauan Derawan, pesonamu sungguh menawan.